tren Korea untuk filler adalah diamond shape. Boleh nggak sih dok bersamaan? Hai, bersama dengan Neo Regent Doctors, saya Dr. Florentin. Saya Dr. Deka. Pada kali ini kita akan ngomongin bedanya antara filler dengan thread. Itu kan Dr. Deka? Iya. Oke, Dr. Deka, untuk teman-teman Neo Cinggu nih, pengen bertanya, apa sih bedanya filler dengan thread? Banyak yang nanya juga ya, kalau untuk perbedaan. Jadi yang perbedaan utama, kalau filler sesuai namanya, fill, itu untuk mengisi. Jadi untuk mengisi volume pada wajah. Lalu untuk thread, karena itu benang, kegunaan utamanya adalah untuk menarik atau mengencangkan kulit wajah. Jadi itu bedanya ya dok ya. Filler, fill, artinya mengisi, sedangkan thread itu untuk menarik ya dok ya. Nah, dokter ini kan sempet nih ya pergi ke negeri ginseng untuk belajar sesuatu ya tentang teknik filler maupun botox dan thread. Nah, menurut dokter nih, apa sih bedanya antara tren dari Korea dengan tren yang ada di Indonesia? Jadi waktu kita ke Korea itu ya, dokter-dokternya menekankan perbedaan utamanya adalah tren Korea untuk filler adalah diamond shape. Diamond shape filler, yaitu ada di dahi, pipi depan, hidung, dan dagu. Hidung, dagu. Itu tempat-tempat untuk pengisian fillernya. Sehingga cenderung ke arah depan ya. Sentral ya dok ya? Sentral, iya. Lalu kalau untuk yang barat, itu lebih ke arah luar. Agak lebar ya. Jadi mungkin pengisiannya agak di samping. Oh, di sekitar sini ya dok ya? Iya. Oh, jadi itu bedanya ya dok ya antara Korean trend dengan tren yang lebih ke barat-baratan kali ya? Gitu. Nah, kalau misalnya melakukan filler dan thread ya dok ya, kira-kira apa sih hasil yang teman-teman Neo Cinggu itu bisa dapatkan? Kalau untuk ekspektasi ya, filler karena dia mengisi, jadi yang diharapkan adalah memberikan volumisasi instan. Jadi langsung adanya penambahan volume yang instan. Ngisi gitu ya dok langsung ya? Ya. Jadi kurang lebih filler mampu memberikan efek lifting yang ringan pada kulit ya, pada wajah. Lalu untuk thread lift atau benang itu langsung mengencangkan dan mengangkat hampir seluruh kulit wajah dalam satu kali prosedur, sehingga kurang lebih memberikan efek lifting yang sedang. Oh, jadi bisa dikatakan dok bahwa pengisian filler pada tempat-tempat tertentu juga menyebabkan lifting juga ya dok ya? Iya, benar sekali. Jadi contoh kalau lifting di pipi ke depan gitu ya, otomatis yang bagian bawah juga ketertarik ya. Oh, berarti akan lebih baik banget ya dok ya kalau misalnya antara thread lift dengan filler itu dilakukan secara bersamaan. Boleh nggak sih dok bersamaan? Boleh bersamaan, tapi tentu harus dengan konsultasi dokter dulu ya. Di assessment, lalu dilakukan. Nah, jadi kalau Neo Cinggu mau dapat yang kayak VV, kayak Korea gitu ya dok ya, bisa dilakukan filler dan juga thread lift. Nah, untuk filler dan thread lift nih dok, kira-kira kalau untuk tindakan ya, berapa lama sih dilakukannya? Supaya Neo Cinggu ini tahu mereka harus spare waktu berapa lama? Iya, jadi kalau untuk waktu, untuk filler, karena agak simple ya sebenarnya prosedurnya, itu membutuhkan waktu kurang lebih 15-30 menit. Lalu untuk thread, lebih kompleks dari filler, sehingga waktu yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 60 menit atau 1 jam. 60 menit, berarti lebih lama ya dok ya untuk thread lift ya. Nah dokter, kalau Neo Cinggu udah melakukan filler ataupun thread lift, berapa lama sih ketahanannya dok? Berapa lama efeknya dapat bertahan ya? Yes. Jadi kalau injeksi filler atau dermal filler, itu ekspektasinya dapat bertahan kurang lebih 6-18 bulan. Kalau dari benang atau thread lift, manfaatnya kita ekspektasi bertahan 1-3 tahun. Tentu itu tergantung dengan metabolisme atau kondisi masing-masing pasien ya. Oh, nah kalau misalnya filler nih dok, filler kan macam-macam ya produknya. Itu apakah juga mempengaruhi dok ketahanannya? Oh iya tentu, dengan di area-area tertentu kita akan memilih
tipe-tipe filler yang berbeda, sehingga masa habis efeknya pun juga akan berbeda. Contoh, yang di hidung dan di dagu akan lebih bertahan lama dibanding yang di pipi. Oh, gitu. Baik-baik. Kalau dilakukan tindakan, Dok, downtime yang kita alami itu berapa lama, Dok? Untuk downtime dari masing-masing prosedur ya? Iya, untuk masing-masing prosedur. Kalau untuk filler, sebagian besar pasien dapat kembali ke aktivitas normal setelah pengerjaan. Jadi minimal yang dapat terjadi di filler palingan hanya biru ya, ataupun kemerahan pada kulit. Tapi setelah itu dapat kembali ke aktivitas normal. Kalau untuk benang atau thread lift, biasa lebih lama. Pasien harus lebih berhati-hati, kurang lebih lah. Itu 7 sampai 10 hari, karena biasanya pasien masih bisa merasakan benangnya masih kencang gitu ya. Masih jadi, ada gitu ya, Dok ya? Jadi berasa gitu? Masih berasa. Tapi nggak sakit kan, Dok ya? Kalau mungkin sakitnya hanya di hari pertama aja pengerjaannya. Oh, oke. Makan juga lancar, Dok? Makan juga lancar biasanya, cuman hati-hati aja itu ya. Jangan terlalu, terutama yang benang ya, jangan terlalu mengunyah terlalu keras. Oh, terlalu banyak menggerakkan rahangnya, Dok ya? Oke. Nah, ini Dok, yang paling ditunggu-tunggu. Kita udah ngomongin soal manfaatnya, udah ngomongin soal berapa lama pengerjaan dan downtime-nya. Yeah. Yang paling pengen kita tahu, ada side effect-nya nggak sih, Dok? Side effect dari setiap tindakannya ya? Iya, betul. Kalau untuk filler, apabila tidak diinjeksikan dengan baik, itu dapat menyebabkan benjolan pada wajah, ataupun kesan wajah menjadi bengkak. Oke. Kalau untuk benang, dengan teknik yang buruk, dapat menyebabkan benang terlihat di kulit wajah, bermigrasi, ataupun tidak menahan kulit pada tempatnya. Jadi dapat terlihat kulit bergelombang, maupun benangnya terlihat warnanya ya di kulit. Oleh karena itu, penting banget ya, Dok ya, untuk teman-teman Neo Cinggu memilih dokter yang mempunyai jam terbang yang tinggi ya, Dok ya. Iya. Untuk menghindari hal-hal yang seperti Dokter Deka sebutkan. Dok, tadi kita udah ngomongin kan filler dan thread lift, mulai dari penggunaannya, terus side effect-nya, dan optimum result-nya itu kapan kita lihatnya. Nah, yang paling kita pengen tahu nih juga, sakit nggak sih, Dok, prosedurnya sendiri? Untuk dari filler dan benangnya ya, rasa sakit. Betul, Dok. Jadi sebelum tindakan, yang pasti kita akan kasih anestesi ya pasti. Untuk anestesi mengurangi ini ya? Iya, yang krim maupun yang lokal injeksi, untuk mengurangi rasa sakit. Jadi setelah kita lakukan survei dari pasien-pasien, kalau untuk filler, rasa sakitnya itu ada di angka 4 dari 10 ya. 10. Jadi kurang lebih kayak gigitan semut, atau nggak terlalu sakit lah. Untuk thread lift, karena lebih invasif, memang pasien bilang lebih sakit ya. Itu ada di angka 7 dari 10. 7 dari 10. Lumayan lah untuk hasil yang bagus ya. Untuk hasil V. Oke, berarti terima kasih ya, Dokter ya, untuk kesempatan kali ini. Jadi Neo Cinggu bisa mendapatkan informasi yang berharga ketika Neo Cinggu ingin mendapatkan hasil yang baik untuk V-shape seperti Korea ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Nah, teman-teman Neo Cinggu, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di bawah ini. Dan kalau memang Neo Cinggu tertarik dengan video-video mengenai edukasi tentang prosedur kecantikan, boleh subscribe di channel kami, yaitu Neo Regen Clinic. Dan annyeong!